Kita membawakan tema sebuah destinasi yang ada di Indonesia. Terus Kak Fani ini di NYI perannya sebagai apa? Harus diomongin dong Kak Fani, you have to tell. Tuh kan. Foundernya, produsernya, semuanya. Itu yang sebenarnya kita pengen tahu. Karena pasti kalau dari desainer punya drama, foundernya juga lebih drama lagi nih. So sekarang udah less than 2 weeks, preparationnya udah seberapa persen? Kalau Kak Fani bisa kasih presentasi 80, 85, terus juga gimana mungkin kesulit. Wow, that was a huge number, which is sudah tinggal warga pada datang deh nih ya, pemirsa Indonesia udah langsung dar-der. Tinggal nunggu desainernya aja ya. Tapi apa kesulitan dari Kak Fani sendiri dan tim mungkin yang bekerja di New York gitu ya? Indonesia punya kesusahannya sendiri, desainer, tim, dan juga tim insert juga udah excited banget gitu ya. Tapi aku juga penasaran gimana tim dari Kak Fani sendiri yang di New York mempersiapkan semua itu. Karena pasti kan ini bukan event yang kecil, ini benar-benar dinantikan banget dan pasti punya bebannya tersendiri kan Kak Fani? Betul. Sebetulnya itu aku bebannya beban moral ya, karena mau apa ya, negara tujuannya Indonesia. Ya. Tetapi kalau untuk beban yang lain sih karena aku bekerja ya, yang mana sebelum terjun ke casting itu aku udah match kerjanya harus dicawet di sini selama lebih dari 20 tahun. Jadi udah terbiasa dengan manajemen atau bertemu dengan orang, pokoknya urusan yang dengan publik itu aku udah terbiasa. Jadi begitu kita mempunyai produk di sini tahun 2017, bulan September, itu aku sudah terbiasa dengan urusan ini. Jadi waktu 2011 bulan September itu adalah awal dari produk yang saya keluarin di New York. Oke. Tapi namanya pada saat itu masih informasi Nah, memang tadi Kak Fani juga bilang bahwa perdramaan ini, atau bukan perdramaan deh, kemeriahan ini kayaknya lebih enak ya, walaupun memang pasti ada sebagai seorang desainer juga pasti punya keiniannya sendiri, tapi kemeriahan ini bukan yang pertama dialami oleh Kak Fani, dan memang karir Kak Fani sebagai seorang desainer juga sudah cukup luar biasa gitu ya. Tapi untuk event NYIFY ini Kak Fani, kalau kisarannya aja mungkin Kak Fani lupa mungkin exactly-nya atau you remember it, berapa kira-kira busana yang akan ditampilkan selama Fashion Week itu? Dari berapa desainer, berapa busananya, Kak Fani inget nggak? Lebih dari 120 kolektif. Oke. Desainernya itu kan kita kali ini ada 10 ya. 10 desainer dengan koleksi lebih dari 120 ya. And then? Ya. Terus kalau sebelumnya itu ada 12 desainer, sebenarnya ada 14. Cuma kita dari Eropa dan dari Kanada, mereka di dalam. Tapi mereka postpone ke depan. Kita di beberapa area. Oke. Belgium itu udah dari September kemarin, cuma kita lagi sakit, jadi nggak bisa masuk. Kanada juga itu ada masalah ya. Lalu pasti ada besar. Jadi kita kalau misalnya punya 20 desainer ya total dari 15. Kali ini kita punya 15 masuk yang kontak semua 10. Itu dia ya. Makanya memang kalau koleksinya Mbak Fani sendiri, Mbak Fani akan menampilkan berapa koleksi Mbak Fani dari brandnya Mbak Fani? Saya humble. Humble ya. Saya sejak 2011 itu tampil desainer. Saya lebih memfokuskan ke produk. Wow. Yang mana saya di total itu cuma hanya melakukan saya ini sendiri produsernya, tapi kalau mau di hampir setiap hari ngobrol dengan desainer itu udah jadi teman.
family, walaupun belum Of course. buka ya. Ya, pasti. Tapi ketika Kak Fani harus switching itu juga kan pastinya butuh kerendahan hati yang luar biasa ya untuk lebih kepada memikirkan orang lain dan bagaimana memasarkan karya-karya rekan-rekan sejawat. Kalau bahasa simpelnya bestie-bestie ini. Nah sekarang Kak Fani aku mau nanya bestie-bestinya yang hadir di sini ya. Ada Mas Sugeng sama Kakak Benz. Tadi sempat Mas Sugeng bilang ada 20 berapa yang akan dibawa ke New York Indonesia Fashion Week? 13 karya. 13 karya. Iya, Kalau Kakak Benz? Sama 13 13 dan karya. 13 jadi 26. Ini udah dipasok di sini ya. Tadi kan 120 lebih. Tapi kalau untuk timnya sendiri nih, apakah banyak yang dibawa squadnya dari Indonesia, terutama dari Jawa dan Bandung? Kalau saya bawa satu tim Oke. untuk nanti bantu hairdo-nya di sana. Iya. Oke. Kalau Kakak Benz? Kalau aku sebenarnya memang sendiri, Ya. tapi kebetulan ini kelebihan dari Mbak Fani ini, Apa? timnya lengkap banget. Jadi Iya, kita sudah disiapkan di sana mulai dari fitter dan lain-lain. Jadi apapun yang kita perlukan itu disupport banget sama Mbak Fani. Makasih Mbak Fani. Wow. Persiapannya semuanya memang iya. Oke, jadi memang Mbak Fani lagi-lagi ya benar-benar menjadi orang yang tepat untuk menjadi founder New York Indonesia Fashion Week. Kalau ngomongin seputar bocoran dikit boleh kali ya, mungkin warnanya tuh bukan exactly warna ya, Iya. tapi feeling seperti apa yang akan ditampilkan dari koleksinya Kakak Benz atau mungkin mau mention dari kain yang mana yang mostly akan ditampilkan, begitupun juga dengan Mas Sugeng. Dibocorin boleh? Sedikit Apa-apa? boleh. Sedikit boleh. boleh. Aja buat insertizen ya. Kayak gini. Gitu. Jadi kayak penasaran karena nanti Iya. penting banget insertizen bahwa insertizen tenang aja. Kita bukan cuma ngobrol doang karena Insert dan juga insertlife.com akan menjadi official partner yang akan mengabarkan every single detail buat insertizen dan pemirsa Insert di tanggal 12 September. Nah, hintnya kita kasih hari ini nih. Silakan Mas Sugeng. Untuk New York Indonesia Fashion Week, kita membawakan tema sebuah destinasi yang ada di Indonesia. Iya, biar keren banget. biar lebih terkenal di seluruh dunia. Iya. Aku nih begitu kamu ngomong gini ya Mas Iya. Sugeng, aku langsung kepikiran gaun-gaun hits ulala. Tiba-tiba ada Candi Borobudurnya atau ada komodonya nggak masalah ya kan, ada ini kan tuh. Ibu Fani, bener nggak Bu Fani saya kalau main kuis udah menang nih saya kayaknya ya. Bener kan? Jadi saya dapat berapa nih? Pontennya 100 ya. Konten berat. Aku perhatiin tembakannya terus nih. I know, right? I know, ya kan udah. Soalnya kita udah bestie, jadi kayak udah bisa baca gitu ya walaupun belum lihat ya. Itu bocoran dari kreasinya Mas Sugeng. Kalau Kakak Benz deh. Ya kebetulan untuk New York Indonesia Fashion Week kali ini aku bawain satu kain itu dari Kalimantan Timur. Kaltim. Iya Kaltim, Oke. karena mengingat mungkin kita memperkenalkan bahwa next ibu kota negara kita rencana akan pindah ke sana, mungkin bisa menyelaraskan bahwa kain produksi daerah ini bisa maksudnya bisa masuk ke dunia internasional, maksudnya Pasti. internasional. Itu salah satunya. Kalau warna-warnanya mengikuti musimnya. Warna-warna ya summer ya. Musim siapa nih? Musim hatinya Mas Ben? Musim di sana apa gimana nih? Musim Disesuaikan siapa di mana nih? Oh hati dan warna iya. di sana ya. Perasaan dan emosinya ya. Tapi kisaran kata Mas Ben tahu aja, tahu. Tapi kisaran persiapannya buat Mas Sugeng sendiri dengan 13 karyanya, Mas Ben juga dengan 13 karya berapa lama? 1 month, 2 month, half Iya. year? Kalau batik kan prosesnya lama ya? Ya, pasti. Iya, karena tempat saya itu batik 100% batik tulis. Wow, Jadi sekitar 3 bulan kita persiapannya. 3 bulan 13 Iya. karya itu luar biasa. Iya. Pasti kamu benar-benar fokus banget sama apa yang akan tampilkan ya. Insya Allah. Makin can wait banget kalau kata anak sekarang tuh TBL takut banget loh. Kalau Mas Ben berapa Kalau lama? aku memang untuk persiapan kainnya sih sudah ada memang. Jadi tapi kalau untuk desain sampai menjelang ini sebenarnya 1 bulan persiapannya. Express ya kan. Biasanya kena waktu yang last minute gitu yang langsung kayak, makin terpacu. Iya, jadi nggak ada kesempatan buat panik ya. Kalau ada waktu nggak banyak panik, kayaknya paniknya biasanya kelamaan Iya, gitu kan. iya, Kayak gimana. betul. Mepet. Kalau kata anak sekarang the power of kepepet ya. Betul. Nah, itu udah akhirnya lumayan banyak loh. Jadi benar-benar harus dinantikan banget Insertizen New York Indonesia Fashion Week yang akan nanti disiarkan di Insert dan insertlife.com sebagai official media partner tanggal 12 September. Kak Fani, sekarang balik lagi ke Kak Fani. Tadi kita udah ngomongin seputar
we already make it clear apa itu New York Indonesia Fashion Week, dan kamu juga udah bilang persiapannya 90%. Drama-dramanya sih ada ya, tapi kayaknya seorang Fanny ini bisa Banyak. I know. Seorang Fanny ini bisa take it all-nya tuh bener-bener kayak bom gitu ya. 2 minggu persiapan udah 90%. Nah, Insight Asia juga pasti juga penasaran siapa sih sosok Kak Fanny ini dan kenapa akhirnya Kak Fanny bisa menjadi Indonesia designer atau part of Indonesian yang sekarang berkarya atau tinggal di New York. Oke, basicku itu dari keluarga ya. Jadi juga kayaknya tuh nggak pernah sekolah. Pernah sekolah maksudnya desain. Di Indonesia dulu di Jakarta, kakak saya itu seorang makeup artist. Ya. Dan dia juga desain, tapi di baju pengantin. Kayaknya masih sekolah, dia cuma ngeliat aja gitu kan. Nah, dari mami sendiri, ya teman dulu kan orang tua kan harus bisa jahit ya. Yes. Jadi mami sering ngejahit baju-baju kita. Jadi aku ngeliat aja, nggak kepikiran bahwa akan terjun di pasar. Karena kan dulu orang tua kan selalu bilang, oh jadi di kantor, aku jadi apa gitu kan. Gak mikir, oh nanti akan jadi seorang desainer atau desainer aja, aku nggak tahu pada saat itu. Terus akhirnya akhirnya itu aku di waktu datang pertama kali masuk Amerika itu istilahnya nggak tahu membuat apa juga ya, kita asing di negara ini. Kebetulan pada saat itu kan satu keluarga kita hijrah karena rumah kita, tapi sekarang udah citizen ya. Terus kita 30 tahun yang lalu. Wow, long time ago. Nah, ya pada saat itu ya aja biasa. Kalau kita orang-orang Asia itu lebih banyak startnya itu dengan restoran. Iya, kebayang sih. Tapi ya karena aku tekuni di restoran, aku akhirnya jadi manajer di sini gitu loh. Buku 1 tahun manage restoran di sini, aku belajar tuh lebih banyak ke manajemennya ya. Nah, balik lagi tahun 2013, restoran tempat aku kerja itu terbakar. Oh wow, sorry. And then? Well, actually pada saat itu aku memang udah kalau pergi kerja tuh kayak orang pergi kerjanya di paket gitu kali ya, udah dengan dandanannya, dengan segala macam atribut yang aku selalu memang dari dulu udah begini. Nah, akhirnya memang udah berpikir ya pada saat itu, tapi saya itu dengan juri, membuat juri. Oh wow, Tapi akhirnya kan 2013 saya terbakar restoran, saya bilang gini, udah dari tamunya di restoran, karena udah dari 10 tahun di dunia. Akhirnya aku bilang, aku harus terjun ke fashion, karena sepertinya itu passionnya aku, gitu loh. Nah, terjadilah aku terjun langsung 2013 itu, tapi startnya lucunya gini. Karena aku memang mungkin udah otak bisnis kali ya. Jadi pada saat itu aku mikirnya gini, aku nggak mungkin langsung terjun ke fashion karena nggak ngerti. Karena nggak ngerti sama sekali, nggak tahu jalannya kayak apa, nggak gitu kan. Ya. Akhirnya aku bilang, oke, di sini di New York, aku lihat bahwa banyak banget kita perlu batik penun. Aku jualan jadinya, aku belajar dari jualan. Aku lihat semuanya, akhirnya klien aku seluruh Amerika. Sampai aku punya klien di Eropa, Amsterdam, dan di Prancis. Wow, oke. Nah itu hanya dengan menjual barang etnik dari Indonesia, sampai kompak, sampai namanya teko blurek, aku jual, pokoknya name it aja, that's it. So, how's the business? Is it good? Ya. Nah, akhirnya tahun 2016 pada saat itu aku diajak, aku juga di New York di Blicker. Nah, di situ aku memang udah mulai start dengan desain baju tenun. Nah, aku senangnya tenun dari dulu tenun. Nah, akhirnya pada saat itu waktu di Blicker itu waktu buka toko di Blicker Street di New York City, aku belajar lagi karena di toko itu bukan hanya piring, kita seperti namanya kan New York Market ya, jadi di dalam itu banyak orang-orang dari negara-negara lain. Nah saya dari Indonesia ya kan, dan itu belajar. Kebetulan di sebelahnya tuh orang dari Afrika. Nah di situ waktu dilihat barang itu sama.
ada kemiripannya aku ya. sepatu batik dan juga punya. Nah, oke. Aku belajar banyak ya. Jadi sebagai kenapa semuanya tuh aku terjun sekarang ini karena aku belajar dari saat aku belajar dari penjual, bagaimana dengan klien, bagaimana cari customer, semuanya udah ada dasarnya, gitu kan. So no wonder that you are the right person. I'm sorry. Yeah, no wonder that you are the right person to be a founder of New York Indonesia Fashion Week. Karena kamu tahu culture-nya, you know the market, you know the management, right? Jadi benar-benar orang yang tepat di saat yang tepat. Go ahead. Thank you. Terus tahun 2016 di sini ada mereka mengadakan Indonesia Expo. Dan kebetulan pada saat itu karena saya satunya lokal itu yang membawa baju batik dan segala macam. Saya dipanggil, kebetulan yang kayaknya foundernya mendekat ya. Dia bilang Mbak tidak ke toko waktu itu. Dia bilang Mbak Fani ikut dong katanya Indonesia Expo. Nah akhirnya aku bilang aku nanya akhirnya oke lah aku ikut ya 3 hari. Dan pada saat itu aku ketemu dengan beberapa desainer dari Indonesia. Dan saya memang cuma sendiri yang dari New York ya. Dari situlah saya diajak fashion show. Waktu itu New York Future Fashion Week. Kali naik 2016. Dulu yang lagi booming-boomingnya tuh. Ya. Nah disitulah aku udah mulai desainnya tuh simple gitu loh. Ya. Gak pernah istilahnya dikeluarin gitu enggak. Karena ini desain buat diri sendiri, kan aku pikir itu buat diri sendiri. Tetapi pada 2016 itu aku berpikir membawa gaya naik ke atas panggung. Bisa jadi kebaya itu aku kombinasikan dengan gerakan dari Bali, punya kayak sementara gitu ya dikombinasikan semua. Akhirnya dari situlah punya start dari situ. As time goes by, makin 2016 sampai 2017. Itu dia ya. Maksudnya sampai 2016 sampai 2017 itu setiap minggu aku ikut fashion show di New York. Wow, oke. Jadi Sampai nggak bulan ya. Ya, minggu loh. Benar-benar setiap minggu dan sekarang fast forward di 2022 aku yakin banget banyak yang bisa ceritain. Akhirnya kamulah memang again you are the right person to be the founder of New York Indonesia Fashion Week. Wah, kita boleh berikan tepuk tangan nggak buat Kakak Fani Tolsiknen? Kakak Fani, kita sebenarnya pasti pengen banget dengerin cerita kamu yang luar biasa, but we run out of the time, I'm sorry. Dan sekali lagi mungkin kamu boleh, kita bisa bilang bahasanya mungkin yang dituakan ya. Takut banget nggak tuh dituakan ya? Umurnya masih muda kok, cuma pengalamannya aja dituakan ya. Pesan-pesan kamu sebelum nanti kita akan promoin New York Indonesia Fashion Week, tapi specifically mungkin buat para model atau mungkin buat para fashion designer atau mungkin para penenun, para pembatik semuanya yang memang berkecimpung di dunia sebagai anak bangsa, berkecimpung di dunia fashion, apapun itu. Oke, first kalau mau dibilang tadi kalau panjang ya, tetapi basic dari New York Indonesia Fashion Week ini ya, kenapa aku membangun production itu karena dengan pengalaman selama aku menjadi desainer dan naik ke fashion show 50 fashion show aku mikir, aku ke Kanada, aku ke Eropa, ngerti banget. Ngerti cara kerja mereka di batik, semua ngerti. Bukannya aku sombong ya, tapi itu pengalaman. Jadi aku mau mengedepankan untuk desainer Indonesia di tanah air. Jangan mengira bahwa nama New York Indonesia, New York Fashion Week itu kan kalau didengar wah New York Fashion Week, wah New York gitu ya. Mereka nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi di New York sendiri. Disinilah terbentuk New York Indonesia Fashion Week. Saya merasa sebagai tanggung jawab orang Indonesia yang ada di New York, yang mengerti semua di New York, untuk mencegah supaya tidak sampai terus bilangnya desainer kita yang memikirkan wah New York Fashion Week heboh. Ternyata di sini itu bilangnya New York Fashion Week
banyak sekali itu bukan New York Fashion Week official ya, official. Itu hanya during New York Fashion Week, tetapi mereka selalu supaya mencari klien ya, namanya mencari klien, kita terjerat dengan nama New York Fashion Week. Tetapi ternyata begitu mereka masuk di sana, penjualan tidak ada, market tidak ada, itu kan artinya yang melihat di situ gemes gitu loh. Ya. Lu bawain orang ceritanya masuk ke sini gitu ya. Oke, ngomong gini. Kadang-kadang mungkin nanti gue bukti orang gitu ceritanya ya. Nah gini nih. Kalaupun misalnya desainer kita dibawa dari Indonesia, kita maksudnya gini, punya market dari sini. Ini satu nama, punya nggak market di sini? Jangan dibilangin, oh nanti dijadikan omong kosong. Aku nih orang nggak suka omong kosong. Jadi kalau orang kadang-kadang bencinya gitu, karena Mbak Fani itu katanya dibilangnya outspoken ya. Bukannya outspoken, aku ngomong kebenaran, itu aja. Iya. Karena kasihan, karena aku merasa sebagai seorang desainer sepatunya sama. Ya. Itu kerjanya setengah mati, Yes. buat pakaiannya, semua waktu dan semua tenaga inspirasinya ada di situ. Tiba-tiba datang di sini dengan harapan yang besar, hilang. Cuma hanya karena New York Fashion Week. Aku ketawa karena you tell the story from New York point of view. And kita di sini di Indonesia juga punya ceritanya sendiri gitu kan. Jadi kita ketawa bukan ketawa gimana, karena ya saat ini kan cuma bisa ketawa doang, mau ngapain. Makanya kita mempunyai harapan yang sungguh besar. Sekali lagi thank you banget Kak Fani buat pesan dan pesan yang sungguh luar biasa. Aku benar-benar lagi-lagi cuma bisa mengirimkan doa dari Indonesia. Nanti kita akan melaporkan langsung ya di Insert Pagi, Siang, Sore, Today, Story, dan juga Insert Lifestyle. Jadi ini hopefully bisa menjadi sebuah momentum yang tepat banget untuk benar-benar mengklarifikasi what happened and what is New York Indonesia Fashion Week. Nah, kalau tadi Kak Fani udah cerita banyak banget, luar biasa. Itu semakin benar-benar kayak mungkin ada sedikit pedes-pedesnya, gak masalah. Namanya juga kehidupan ya, ada mungkin yang ditumpahkan, gak masalah ya kan. Supaya semuanya clear, pokoknya tungguin tanggal mainnya di 12 September 2022. Terakhir nih Mas Sugeng sama, ini mumpung lagi satu frame bagus ya, ada Kak Fani juga virtual, Mas Sugeng sama Kakak Benz. Please tell us, ceritain ke kita, boleh satu kata, boleh satu kalimat, kenapa akhirnya semua mata, semua insertizer, pemirsa insert harus benar-benar memalingkan pandangannya dan fokus dan melihat karya-karya anak bangsa di New York Indonesia Fashion Week. Silakan mungkin dari Kakak Ben terlebih dahulu, baru nanti terakhir Mas Sugeng. Apa ya? Bahwa New York Indonesia Fashion Week itu sangat diharapkan sekali memang untuk bisa menjadi, mungkin nanti jadi informasi terbaik ya buat para pelaku fashion juga di Indonesia. Tepuk tangan boleh dong. Bahwa karena kita informasi selebriti, kita juga menyajikan informasi terbaik. Oke. Ya lanjut, maaf. Iya. Jadi memang selain kita bisa eksis di sana, bahwa Mbak Fani ini juga membantu para UKM. Of course pasti. Para UKM yang memang mencoba juga memfasilitasi di sana untuk after show. After show juga mulai, kemudian juga dari audience nanti tamu undangan semua, bahwa sesuatu yang berbeda. Itu Gebrakan. Ini gebrakan. apinya pada saat Kak Fani ngomong apa sih, ini apinya kita berasa ya di video ini ya. Mudah-mudahan memang ini jadi memang sesuatu yang spekta dan semua informasi tentang fashion di luar sana di New York membuka mata kita. Luar biasa, can't wait. Mas Sugeng, kalau Kakak Ben kalau saya hanya singkat aja. Gimana Mas Semoga membawa naik baik Indonesia. Amin. Semoga Indonesia menjadi pusat fashion dunia. Amin. Luar biasa, kita boleh berikan tepuk tangan buat Kakak Fani, Kakak Ben, dan juga Mas Sugeng dengan karya-karya yang luar biasa. So terakhir mungkin langsung aja untuk menutup jumpa kita di iTalk sore hari ini yang sungguh
fantastis, bababum ulala ya. Jangan lupa seluruh pemirsa Indonesia, pemirsa Insert and Insertizen untuk menyaksikan New York Indonesia Fashion Week yang akan dihadirkan langsung khusus eksklusif untuk pemirsa semuanya di Insert, baik di tayangan kita di Insert Pagi, Siang, Today, ataupun Story, dan juga tentunya insertlive.com. Semuanya akan terupdate, dan tentunya kita berikan doa dan dukungan yang terbaik untuk pegelaran. Sehat-sehat semuanya, lancar-lancar, dan tentunya kita menantikan pegelaran yang luar biasa dari New York Indonesia Fashion Week. Kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi. Oke, Mbak Fani, terima kasih banyak ya. Sukses semuanya, sehat-sehat. Sampai berjumpa lagi. Of course. Kita akan doain terus. Sehat-sehat. Sampai ketemu lagi Mbak Fani. Bye-bye. Thank you. All the best. Bye-bye. Dan sekarang waktunya kita pamit juga pemirsa Insert. Makasih ya. Biar nggak bosan. Dada-dadanya boleh dari Kakak Ben sama Mas Sugeng aja. Bye-bye. Bye. See you on the next episode. Bye now. See you.